Timnas Voli Putri Indonesia membuka leg kedua atau putaran kedua SEA League tahun 2025 dengan hasil yang sangat buruk. Megawati Angesi Pertiwi dan kawan-kawan dikalahkan oleh Thailand dengan skor 0-3. Ini skor yang lebih buruk jika dibandingkan pertemuan pada leg pertama lalu karena saat itu Megawati Angesi Pertiwi, Mediol Yoko, Tisha Amalia dan kawan-kawan dikalahkan oleh Thailand dengan skor 1-3. Yuk teman-teman semua, ketemu lagi, kita ngobrol santai-santai lagi lah ya tentang Timnas Voli Putri Indonesia yang sekarang tampil di leg kedua atau putaran kedua SEA League tahun 2025. Aduh, pusing. Hari patah hati nasional bagi kita para volley-mania, bagi para fans volley Indonesia. Kayaknya ini setiap kita nonton Timnas Putri yang senior, ini kita memang harus menyiapkan mental, harus menyiapkan jantung, harus menyiapkan kesabaran yang lebih atau yang ekstra karena ya, kita hanya bisa melihat bagaimana Timnas Voli Putri Indonesia menjadi bulan-bulanan negara lain. Dan yang terbaru itu kan terjadi tadi barusan, Timnas Voli Putri Indonesia dikalahkan oleh Thailand dengan skor 0-3. Entah gimana ya, ini adalah skor yang lebih buruk jika dibandingkan dengan pertemuan di leg pertama lalu, di leg pertama SEA League 2025. Saat itu kan Megawati Angesi Pertiwi, Mediol Yoko, dan kawan-kawan itu kalah dengan skor 1-3, meskipun kita harus mengakui bahwa saat itu timnas Thailand sempat bermain dengan tim cadangan. Ya, walaupun ini menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan, tapi kita harus berpikir rasional, kita harus membahasnya secara pikiran jernih ya. Jadi tadi Thailand itu tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya karena ada beberapa pemain yang di leg pertama itu membela Thailand, tapi di leg kedua ini ternyata tidak bisa membela Thailand. Ada dua pemain yang cedera, yang pertama adalah Chachuyeon Moksri, yang kedua itu adalah Wimon Ratanapan. Selain dua pemain yang cedera itu, ada juga dua pemain muda Thailand yang akhirnya tidak bisa membela Thailand di leg kedua atau di seri kedua SEA League tahun 2025 ini, karena mereka itu harus tampil di kejuaraan dunia Under 21 di Surabaya. Yang pertama itu adalah Waris Warasitalut, yang kedua itu adalah Kaliarat Kamwong. Jadi kehilangan 4 pemain dengan alasan berbeda, baik cedera ataupun harus menjalani pertandingan di kejuaraan dunia, ternyata tidak mengurangi kekuatan Thailand. Ya, sekali lagi memang secara bakat, secara talenta, secara kemampuan Thailand itu memang jauh di atas timnas Indonesia. Kalau kita melihat bagaimana skuad timnas Indonesia ini memang tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan leg pertama atau putaran pertama yang lalu. Tapi ini yang menurut saya pribadi lah ya, ini dari pandangan pertandingan tadi, timnas Indonesia secara permainan itu memang tidak mengalami perubahan yang signifikan, masih gitu-gitu aja, kesalahannya juga kesalahan-kesalahan yang elementer, kesalahan-kesalahan mendasar, dan menurut saya pribadi, boleh volley-mania setuju, boleh tidak, kesalahan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia itu adalah kesalahan-kesalahan yang berulang. Kalau di pertandingan tadi, ini saya belum ngambil datanya ya dari situs FVC, tapi ini dari pandangan mata dari tadi nonton aja. Salah satu kelemahan timnas Indonesia itu adalah dari sisi blok. Jadi para pemain timnas Indonesia itu terlalu gampang untuk ditembus pertahanannya ketika pemain timnas Thailand itu melakukan servis. Hal itu tentu menjadi sebuah catatan tersendiri bahwa ya mungkin middle blocker yang ada di Indonesia, di timnas Indonesia itu memang tadi tidak bermain secara maksimal, ya sekali lagi terlalu gampang untuk ditembus oleh para pemain timnas Thailand. Selain itu kalau kita lihat tadi memang secara overall ya memang sekali lagi tidak ada perubahan yang membuat kita merasa senang, merasa sangat bangga kalau kita melihat timnas Indonesia bermain. Ini bukan berarti kita menghujat lah ya, tapi mengkritik karena apa? Ya sekali lagi bahwa kesempatan untuk membela timnas Indonesia harusnya dimanfaatkan baik oleh pemain dan juga pelatih, tapi yang tidak kalah penting, dan ini yang sangat mendasar adalah PBVSI itu juga harus sadar bahwa ini loh ada banyak volley-mania, ada banyak fans volley Indonesia yang menaruh harapan kepada Megawati Angesi Pertiwi, Mediol Yoko, Tisha Amalia, Devega, Arcela Anuari, dan kawan-kawan. Tapi ternyata ya kecintaan kita atau dukungan kita seringkali berakhir dengan kekecewaan, seringkali berakhir dengan rasa sakit, karena ya sekali lagi timnas Indonesia itu kan sering kalah. Kalau kita lihat dari skor di set pertama dan di set kedua itu kan sama-sama kita cuma dikasih 16 poin lah ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya soroti, terutama di set kedua. Jadi di set kedua
saat itu kan timnas Indonesia itu kan tertinggal 10-15 dan Mas Octavian sebagai pelatih timnas Indonesia itu akhirnya kan mengganti Tisha Amalia dengan Arnita. Dan setelah Arnita masuk, timnas Indonesia itu kan bisa mendapatkan 4 poin secara 4 poin, sedangkan timnas Thailand itu hanya bisa mendapatkan 2 poin saja. Tapi setelah itu, ketika Tisha Amalia dimasukkan lagi, itu di skor 14-17, ya sudah setelah itu memang timnas Thailand menjadi tidak terbendung. Dari segi time out, pengambilan time out itu memang juga ya sekali lagi time out yang diambil itu terjadi ketika timnas Indonesia itu sudah ketinggalan sangat jauh. Jadi di set kedua tadi Mas Octavian atau Mas O itu baru mengambil time out ketika timnas Indonesia itu tertinggal 6 poin. Jadi skornya adalah 14-20. Nah, setelah itu baru diambil time out. Tapi ya mungkin itu sudah time out telat karena jarak selisihnya yang sangat jauh dan timnas Thailand itu sudah mendapatkan momentum yang sangat positif. Di set ketiga sebenarnya permainan atau performa dari para pemain timnas Indonesia itu lebih baik jika dibandingkan di set pertama dan di set kedua. Bahkan beberapa kali timnas Indonesia itu kan sempat leading. Jadi di awal game, di awal set ketiga, timnas Indonesia itu kan leading 5-2. Kemudian juga setelah itu leading 8-6. Tapi ya sekali lagi Thailand itu kan memang kualitas jauh di atas kita, jauh lebih matang, lebih rapi, dan tadi terbukti lah ya. Ini sudah tidak bisa gimana ya, sudah tidak bisa untuk dijelaskan lagi lah ya. Pokoknya kalau timnas Thailand leading ya itu akan semakin susah untuk dikejar, sedangkan untuk timnas Indonesia kalau leading justru kita seolah merasa cemas, merasa was-was, aduh jangan-jangan disalip enggak ya sama timnas Thailand. Dan terbukti tadi ketika kita sempat leading akhirnya ya timnas Thailand bisa untuk membalikkan keadaan. Tadi juga ada hal yang menarik karena timnas Thailand itu baru mengambil time out sepanjang pertandingan itu justru di set ketiga dan set time outnya itu diambil ketika skor itu sudah sangat menguntungkan untuk timnas Thailand. Jadi skornya adalah 20-24 dan saat itu timnas Thailand baru mengambil time out. Ya meskipun nggak mengambil time out juga timnas Thailand kan memang jauh di atas kita, memang lebih kuat lah ya, sehingga ya kekalahan ini adalah kekalahan yang wajar. Nah pertanyaannya apakah besok timnas Indonesia itu bisa tampil lebih oke ketika menghadapi timnas Filipina dan timnas Vietnam, karena kalau nggak tampil oke ya sudahlah, kita tidak akan bisa untuk finish di posisi kedua secara kumulatif sesuai dengan target dari PBVSI. Mungkin kita juga akan menjadi juru kunci atau penghuni dasar klasemen seperti di Civilik tahun 2024 yang lalu. Dan ya mau nggak mau sekali lagi kita memang ketika nonton timnas putri itu memang harus menyiapkan mental yang lebih, harus menyiapkan kesabaran yang sangat banyak dan juga harus menyiapkan jantung kita karena ya sekali lagi dukungan kita itu kan sering berbuah atau berujung dengan kekecewaan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya PBVSI, ayo berubah, ayo ini loh, volley-mania sudah banyak yang berteriak, masa ya nggak berubah, masa ya volley Indonesia akan gini-gini aja, atau bahkan volley Indonesia bukannya semakin maju, justru akan semakin mundur lagi dan disalip negara lain. Oke, makasih ya teman-teman semua, pusing, selamat melanjutkan hari pusing